Balik lagi sama aku Isyala dan ya seperti yang kalian lihat di thumbnailnya, hari ini saya ingin menceritakan cerita horor part bentar, mikir dulu part nah ya baru inget part 6 ya, part 6. Nah, di sini ada beberapa cerita, saya nggak tahu, ntar lihat aja sendiri ya, malas saya ngitungin. Oke, kita lanjut ke cerita yang pertama. Di sini dari Fanboy First. Nah, dari Fanboy First sendiri ini punya dua cerita ya yang bakal diceritain di part 6. Nah, cerita yang pertama ini si Fan lagi makan sambil nonton horor seperti biasa. Dan tiba-tiba dia ngeliat dengan mata kepalanya sendiri kalau ada putih-putih lewat sekilas di depan mata. Dan itu gerakannya cepet banget, jadi kayak swing gitu, kayak gimana sih? Ya tahu lah ya, bayangan sendiri lah pokoknya. Nah, ya jelas dia kaget dong, lagi makan nonton horor tiba-tiba kok apa nih lewat-lewat nih, kurang asem banget ya kan, lewat-lewat gue lagi makan. Nah, jadi karena dia bodoh amat ya, jadi dia cuma mikir itu cuma halusinasi. Dan ya dia lanjut makan lagi, si Fan lanjut makan, dan tiba-tiba ada yang lempar Fan botol minum yang udah kosong. Dari situ Fan langsung pause video yang lagi dia tonton. Dia ambil HP lagi gitu. Ambil HP, ambil jaket dan jalan keluar kamar pelan-pelan. Dan pas sudah tutup pintu, auto kabur turun ke bawah dan langsung izin pergi sama ibunya untuk ke rumah ya Besti. Nah kan gak diganggu, langsung cabut nih, kurang asem. Makan lu gimana? Hello. Udahlah, emang sih kalau udah kejadian gitu makannya udah kayak bodo amat, gue selamatin diri gue dulu. Oke, lanjut ke cerita keduanya si Fan ya. Singkat sih ini. Nah, jadi si Fan kan lagi nonton bareng adiknya. Nah, tiba-tiba ada suara yang bilang, "Aku ikut dong." dan pintarnya si Fan sama adiknya ini ngejawab, "Hah? Itu lu ngapain sih pakai ngejawab segala? Tolong ya, tolong." Ya gue pernah sih, gue refleks kejawab kayak lagi bawa pintu nih, maaf ya cerita bentar. Aku lagi ngebawa pintu kulkas, nyari apaan nih ada di kulkas. Nah tiba-tiba ada nanya, "Nyari apaan?" Aku nengok ke belakang bilang, siapa? Sama aja hurufnya sama. Oke, udah lanjut ke orang kedua. Oke, cerita kedua ini datang dari Selma, dan dia ada 3 cerita. Ini 2 cerita dulu yang aku kasih lihat ya. Nah, bentar. Cerita yang pertama ini, si Selma itu kan lagi sengaja nonton horor gitu kan, tapi lampunya dimatiin. Cakep, pintar Anda. Lanjut. Terus pas di tengah-tengah Selma lagi seru-serunya nonton nih, tiba-tiba Selma ngedenger ada beberapa barang yang jatuh. Terus kan ya jelas kaget dong, lagi horor nih, lagi nonton horor, tiba-tiba gubrak, apaan tuh? Nah, refleks dia bangun dan nyalain lampunya gitu kan ya. Dan pas dilihat sekitar, sabar, kok nggak ada barang yang jatuh sama sekali nih. Nah karena penasaran gitu kan ya sama suara barang yang jatuh tadi, dia coba tuh ngulang ceritanya. Kali-kali aja ada suara barang-barang jatuh itu dari video yang Salma tonton. Dan dia udah ulang berkali-kali diulang, dengerin lagi buat mastiin nih kuping gue salah denger nggak. Nah, dan ya hasilnya sudah ketebak. Iya, dia nggak denger satupun suara barang jatuh dari video yang udah dia tonton, yang lagi dia tonton, maaf. Aduh, sorry, mulutku emang suka kelibet kalau lagi ceritain gitu. Oke, lanjut ke cerita kedua. Sorry nih kalau
karena cara pembawaanku jadi ceritanya nggak horor gitu, sorry. Oke, lanjut. Ini cerita keduanya si Salma. Jadi Salma kan lagi di kamar mandi gitu buat isi ulang sabun sama shampoo yang udah habis. Nah, tiba-tiba dia ngedenger tuh kayak ada suara yang manggil nama dia kayak gini, Salma gitu kan ya. Nah, kalau dipanggil pasti nengok dong. Nah, pas dia nengok, dia baru sadar kalau itu bukan suara orang rumah dia. Cakep. Aduh, aman aku sendirian di kamar lagi, ya Allah. Nah, kan udah jelas itu bukan suara orang rumahnya. Ayahnya lagi pergi dinas, ibunya lagi ke kantor, dan kakak-kakaknya pun lagi pergi bareng circle-nya masing-masing. Nah, kepikiran dong. Aduh, otak gue udah mulai mikir nih yang enggak. Gimana ya? Nah, gitu. Dan dipotong sampai situ aja ceritanya buat Salma. Nah, lanjut ke cerita ketiganya si Salma ini. Oke, ini adalah cerita ketiga dari Salma. Nah, kan si Salma ini lagi kan tuh Nah, jadi si Salma ini kan baru selesai mandi nih, baru mau ganti baju gitu. Nah, tiba-tiba kakaknya masuk, kakak kedua itu masuk ke dalam kamar Salma dan cuma bengong ngeliatin Salma. Di situ jelas Salma bingung banget gitu sama tingkah laku kakaknya itu. Dan ya, dia nanya sama kakaknya, "Kenapa? Gawat bener sih?" Ya, sesuai apa yang ditebak. Kakaknya tuh cuma diem di situ dan ya pergi tanpa bilang apa-apa ke Salma. Nah, Salma langsung bingung dong, kayak nggak jelas, mending ku ganti baju gitu kan ya. Nah, pas Salma udah selesai ganti baju, dia langsung keluar kamar karena mau ambil botol minum dan pergi ke rumah Inces Cantik. Walaupun sifatnya nggak cakep, canda. Nah, dan karena Salma heran sama kejadian yang tadi dia alami, Salma langsung pergi ke kamar kakaknya yang kedua. Pas Salma masuk, dia ngeliat kakak pertama sama kakak keduanya tuh lagi ngobrol bareng gitu kan ya. Ya, nggak usah ngobrol sendiri. Dan aku mau kasih tahu kalau aku bakal namain kakak pertamanya itu si A dan kakak keduanya si B ya. Nah, nanti Salma nanya gitu ke kak A dan ke kak B. Nah, Salma nanya kayak gini, "Kak, lu ngapain sih masuk kamar gua? Gawat bener." Nah, si kak A ini ngejawab gitu kayak, perasaan kak B itu lagi ngobrol sama kakak dari tadi. Dan si kak B ini juga mengiyakan kalau dia itu lagi ngobrol sama si kak A ini. Nah, udah ketebak dong apa yang terjadi nih. Ya, karena Salma juga udah bodo amat ya. Udah, dia cuma bilang, "Oh, ya udah." Terus udah gitu dia cabut ke rumah gua. Gimana sih lu? Lu cuma doang, kabur sendiri kan lu. Elah. Ya iya sih. Kalau gua jadi lu, gua nggak kabur lagi. Gua mending gimana ya? Ya nggak kabur juga sih. Kamu dari rumah, gue di gelandangan dong coy. Allahu Akbar. Oke, ini adalah cerita penutup pada hari ini. Dan cerita ini dari Inces kita nih. Tepuk taki dulu. Taki nggak tuh? Tangan atau kaki sih gue ngomongnya, elah. Oke, jadi sebulan yang lalu Inces, Naf, Kak Tia, dan Bang Faro ini lagi nonton horor di kamar Kak Tia. Nah, tiba-tiba lagi seru-serunya gitu nonton horor, ya ada bocah yang masuk ke kamar Kak Tia dan ngeliatin kita berempat.
yang ngeliatin Inces, Nat, Kak Tia dan Bang Faro. Dia cuma ngeliatin doang gitu, masuk ngeliatin doang gitu, nggak ngomong apa-apa. Minimal assalamualaikum gitu kan ya. Enggak, emang alaklus tuh bocahnya. Oke, jadi ya Inces, Nat, Kak Tia dan Bang Faro cuma bisa ngeliat-liatan doang nih, lihat-lihatan. Gak ngerti nih bocah maunya apa, nggak tahu. Ini mereka nggak tahu karena ya cuma ngeliatin doang ya kan. Emang dikira dukun apa mereka bisa tahu apa mau orang. Ya, dan Inces, Nat, Kak Tia dan Bang Faro ya udah, mereka cuma liatin betul balik dan gak lama udah, kuy lanjut nonton lagi nggak sih? Nah, dan gak lama kemudian setelah mereka lanjut nonton lagi nih, tiba-tiba ada suara barang jatuh dari arah dapur. Ya, Inces, Nat, Kak Tia dan Bang Faro langsung kayak, apaan tuh? Pause dulu. Keluar kamar gitu kan ya. Pas udah keluar kamar, mereka langsung nanya gitu, apa barang yang jatuh, mah? Nah, tapi anehnya, mamanya, papanya, omnya, tantenya, dan sepupu-sepupunya itu pada heran ngeliatin tingkah Inces dan saudara-saudaranya. Dan ya si tante nggak jawab dong. Barang jatuh, emang ada ya barang jatuh? Soalnya kalau itu yang nggak mungkin juga barang jatuh. Tapi bisa sih. Nah, toples tadi jatuh, tapi udah lama juga sih, lumayan lama kejadiannya. Nah, nggak dengar jawaban dari si tante ini, mereka berempat langsung kayak, aduh, oke. Dan ya si Katia langsung bilang gini, enggak kok, itu ternyata baru inget nih kita, ternyata itu suara dari yang kita nonton tante, om, maaf ya udah bikin heboh gitu sementara, maaf gitu. Nah, pas udah masuk kamar Katia lagi, mereka berempat nih langsung ngulang videonya di channel Bang Hiro TC alias teman cerita. Mereka lagi nonton teman cerita episode apa saya lupa. Nah, dia juga lupa sih jujur. Oke, nah ya pas diulang gitu, diulang kok nggak ada itu suara barang jatuh. Dan Bang Hiro juga kelihatannya kayak santuy banget, itu nggak ada kayak gitu kan, misalnya kan apa gitu kagetnya kayak ada penyemprot ruangan gitu. Kaget dong, gue aja yang nonton kaget sama tinggal Bang Hiro gitu kan. Nah, ya jadi pas dia udah pas mereka udah ngulang lagi itu kayak nggak ada ternyata. Dan ya mereka cuma ngelupain itu dan udah lanjut aja ya nonton horornya. Nah, satu lagi, kalian ingat ada bocah tadi yang masuk kamar mereka? Iya, pas keluar kamar mereka nggak ada mereka. Ini udah ketahuan lah ya plot twistnya di mana. Tebak. Iya, si bocah yang tadi masuk ke kamar Kak Tia dan cuma ngeliatin kita berempat nih, gak ada di ruang tengah. Dan pas diinget-inget lagi, mereka gak ada yang kenal sama bocah itu. Oke, mohon maaf tadi saya kaget ya. Lagi cerita gak lama lampunya gerak sendiri, apa gak kaget? Hello, cerita horor. Nah, oke, segini aja dulu cerita horor part 6 dari aku dan kawan-kawan yang sudah mengirimkan cerita ini lewat komentar. Bagi kalian yang ingin mengapa? Dan buat kalian yang pengen cerita horor tuh diceritain, walaupun cara penyampaian saya begini ya, mohon maaf suka kelibet ini. Nah, segini aja dulu, mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap atau yang bikin kalian tersinggung, mohon maaf.
Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.